Kram menstruasi adalah topik yang cukup jarang didiskusi di masyarakat. Hal tersebut karena menstruasi juga dialami hanya oleh wanita, dan kram menstruasi adalah topik dengan cukup banyak stigma juga. Untuk ditambahkan, banyak orang di seluruh dunia mengalami kram menstruasi, tetapi juga cukup banyak yang tidak menyatakannya. Ini juga karena mereka merasa akan dilabel sebagai orang yang dramatis ataupun mengada-ada. Menurut artikel American Academy of Family Physicians, kram menstruasi dapat menghambat aktivitas wanita sampai 20%. Menurut Dr. Beth Darnall, seorang profesor untuk unit divisi medicine atau obat nyeri di Universitas Stanford, ada banyak pasien yang datang ke dia menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan cukup tanggapan dari dokter-dokter sebelumnya untuk mencari solusi untuk kram menstruasi mereka, karena dihitung sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan oleh dokter-dokter tersebut. Jadi sebenarnya apa faktor-faktor yang mengakibatkan menstruasi tersebut, kram menstruasi, dan apa solusinya? Perkenalkan, nama saya Luna Chai. Dan nama saya Gisela Nixie. Kali ini kami akan meneliti pemicu kram menstruasi yang dihadapi remaja dan wanita muda. Pada saat menstruasi, rahim berkontraksi untuk mengeluarkan lapisan. Dan ketika berkontraksi, rahim menekan lapisan pembuluh darah di dalam rahim untuk sementara memotong suplai darah dan oksigen. Jaringan yang melapisi rahim membuat bahan kimia yang disebut prostaglandin, yang mensimulasikan otot-otot rahim untuk berkontraksi. Oleh karena itu, orang yang memiliki kadar prostaglandin yang lebih tinggi akan mengalami kram yang lebih berat. Karena banyaknya faktor-faktor yang dapat memicu kram menstruasi, pemicu umum yang berkorelasi dengan gaya hidup individu harus dicari, harus ditemukan sebelum solusi dan cara efektif dapat ditemukan untuk menghadapi kram menstruasi tersebut. Oleh karena itu, riset kami kali ini adalah untuk mencari tahu faktor-faktor yang mengakibatkan atau memicu kram menstruasi. Sekarang, kami ke bagian metodologi. Dengan penelitian kami bertujuan untuk mendapatkan data untuk mengevaluasi secara objektif pemicu kram menstruasi melalui kuesioner untuk para remaja putri dan wanita muda berusia 10 hingga 24 tahun. Menanyakan berbagai faktor yang dapat memicu kram menstruasi. 75 responden telah dicapai untuk riset kali ini. Pertanyaan yang kami berikan berupa pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan dengan pilihan skala linear. Dari data kami, 68% wanita yang dari survei kami mengalami kram menstruasi. Hanya 32% tidak mengalaminya. Apa saja faktornya? Periode perdarahan, riwayat penyakit keluarga, aliran menstruasi, keteraturan dan intensitas olahraga, suhu air yang diminum, diet, BMI, dan seberapa banyak air yang dikonsumsi. Dari penelitian kami, 70% orang yang mengalami aliran menstruasi yang deras juga mengalami kram menstruasi. 75% orang yang mengalami aliran menstruasi yang ringan tidak mengalami kram menstruasi. Faktor lain yang memiliki korelasi adalah BMI dan riwayat sakit keluarga. Orang yang kelebihan berat badan juga lebih banyak mengalami kram. 31,4% orang yang mengalami kram menstruasi mengalami kelebihan berat badan. Sedangkan hanya ada 12,5% orang yang tidak mengalami kram menstruasi dan juga mengalami kelebihan berat badan. Diagram tersebut bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah riwayat penyakit keluarga. Ini adalah semua penyakit yang kami tulis dalam kuesioner kami. 86,4% orang yang memiliki salah satu atau lebih dari satu penyakit dalam riwayat penyakit keluarga mereka memiliki kram menstruasi. Untuk yang tidak mempunyainya, hanya 60,4% mengalami kram menstruasi. Dari sisi gaya hidup, intensitas olahraga tidak terlalu memengaruhi kram menstruasi. Di antara orang-orang yang berolahraga secara teratur, ada korelasi yang sangat lemah, sebesar 0,3279, antara intensitas kram menstruasi dan intensitas olahraga. Karena kekurangan data, kesimpulan tersebut dapat diperbaiki pada masa depan.
Grafik tersebut bisa dilihat di sini. Seterusnya adalah suhu air yang dikonsumsi. 41,2% orang yang mengalami kram menstruasi juga meminum air dingin. Dan di antara orang yang meminum air dingin, 80,8% mengalami kram menstruasi, yang bisa dilihat pada graf tersebut. Ternyata seberapa banyak air yang dikonsumsi juga ada korelasi dengan keberadaan kram menstruasi. Dapat dilihat dari kedua graf tersebut. Graf untuk respons yang memiliki kram menstruasi menunjukkan bahwa persentase untuk tingkat konsumsi air yang lebih rendah, seperti 3 dan 2, lebih tinggi. Untuk graf respons dengan orang yang tidak mengalami kram menstruasi, menunjukkan bahwa persentase 4 dan 5 lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang yang meminum lebih banyak air memiliki tingkat probabilitas untuk mengalami kram menstruasi yang lebih rendah. Dia tidak memiliki korelasi, yang mungkin disebabkan oleh definisi yang rumit dari setiap pilihan dalam skala yang diberikan pada kuesioner, serta kombinasi jenis makanan lain yang dapat memengaruhi hal ini juga. Perhatikan bahwa data yang dikumpulkan saat ini hanya dari data siswa perempuan di provinsi yang sama. Periode menstruasi juga memiliki korelasi yang sangat kuat. Semakin lama periode menstruasi, semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami kram menstruasi. Di antara responden yang mengalami kram menstruasi, 33,3% mempunyai durasi menstruasi 1 minggu atau lebih. Di antara responden yang memiliki menstruasi selama 1 minggu atau lebih, 85% memiliki kram menstruasi. Semakin banyak air yang diminum, lebih kecil probabilitas untuk mengalami kram menstruasi. Sebagai kesimpulan penelitian kami kali ini, kami menemukan korelasi yang sangat kuat di antara keberadaan kram menstruasi dengan faktor-faktor tersebut. BMI, Body Mass Index, suhu air yang dikonsumsi, seberapa banyak air yang dikonsumsi, riwayat penyakit keluarga, menstruasi, periode menstruasi, dan terakhir adalah aliran menstruasi. Kami juga research atau melakukan penelitian untuk faktor-faktor lain seperti diet, makanan, dan juga olahraga. Tetapi masih belum ada korelasi yang kami temukan. Dari data yang kami temukan, kami dapat mengetahui bahwa 1. Untuk suhu air, minum air dingin meningkatkan kemungkinan untuk mengalami kram menstruasi. 2. Individu dengan aliran menstruasi berat memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kram menstruasi. 3. Individu dengan BMI kelebihan berat badan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami kram menstruasi. 4. Mengonsumsi lebih banyak air dapat menurunkan kemungkinan untuk mengalami kram menstruasi. Masih banyak yang kami mau perbaiki dengan riset ini, dan semoga kami dapat mendapatkan solusi yang lebih efektif pada riset selanjutnya. Itu adalah hasil riset kami. Terima kasih.